persoalan yang hari ini sedang dihadapi adalah draft PP dari Dikbud tentang tenaga pendidikan di bidang yang di luar daripada Dikbud. Itu agak sedikit terhambat karena ada 3 pelabuhan yang dirindukan nanti bisa menjadi institut. Nah, oleh sebab itu kami mohon pertimbangan saja, andai kata kalau nanti Bapak Presiden mengizinkan dan supaya poltekkes yang lain di Indonesia yang 3 pelabuhan juga bisa ikut berkembang dan mereka paling tidak jadi institut lah. Karena dengan adanya poltekkes kami sangat terbatas untuk mengembangkan diri. Hanya terbatas pada vokasi saja, sedangkan bidang sains itu akademik kami tidak bisa. Sedangkan perlu juga ada riset-riset untuk mengembangkan model-model yang dalam bentuk sains. Nah, itu yang kita harapkan karena karakteristik Indonesia juga berbeda-beda. Papua, kemudian di daerah Jawa dan di lain juga ada perbedaan. Mereka perlu riset supaya ke depan itu pelayanan kesehatan masyarakat itu benar-benar datang dari budaya masing-masing daerah di Indonesia karena sangat variatif sekali. Ya, tiap provinsi, tiap kabupaten, suku yang ada di Indonesia itu bisa terlayani baik karena perbedaan budaya tadi. Oleh sebab itu kami mohon kalau memang memungkinkan Bapak Presiden bisa menolong kami untuk nanti draft ini kalau bisa dipertimbangkan kembali sehingga paling tidak kami poltekkes itu ya institut lah, tidak saja di universitas tidak apa-apa, tapi cukup institut sehingga akan bisa mengembangkan diri. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu dengan KSP 2 bidang pendidikan dan juga KSP 5 bidang politik, dan kami berterima kasih mereka menyambut dengan gembira gagasan dan konsep yang sedang kami bangun. Tentu ini adalah langkah awal juga dari pihak DPR RI sendiri dan kementerian. Jadi kelihatannya sudah ada koordinasi yang akan membangun bersama-sama. Oleh sebab itu ke depan tentu ini awal dan kita akan terus bangun komunikasi untuk mewujudkan rencana ini untuk tahapan-tahapan berikutnya. Jadi pada tahun 2021 nanti kami mulai dan pembangunannya tahun 2022 dan isinya pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2023 saya kira sudah bisa terisi dan mungkin lebih awal secara administrasi kita hanya menyiapkan bagaimana perubahan dari poltekkes ini menjadi sebuah institut. Jadi mungkin juga akan ada peletakan batu pertama atau apa di Papua untuk waktu-waktu ke depan sebagai langkah awal. Tetapi kami tetap akan berkoordinasi dengan KSP 2 dan 5 juga dengan DPR RI untuk terus memantapkan rencana ini. Dan secara umum saya berterima kasih buat Pak Presiden karena saya ini ada suatu langkah baik untuk konsep yang kami buat ini sejalan dengan apa yang Pak Presiden sedang bangun untuk Papua. Jadi tentu kami percaya ini ada dukungan. Saya kira tidak cukup tepat dan memang betul kelihatannya memang ini untuk membangun sekolah gitu ya, perguruan tinggi itu kan perlu dukungan dorongan cukup kuat dari atas dan bawah. Tapi di dalam pendidikan itu kan pasti ada juga bagaimana agar SDM yang nanti dihasilkan dari tenaga pendidikan itu juga menghasilkan SDM yang berkualitas loh. Nanti menghasilkan SDM berkualitas tadi kan satu memang ada gedungnya, kedua ada dosennya. Dan dosennya seperti apa? Nanti kan juga untuk menjaga dari sisi kualitas itu kan untuk buka prodi kan harus ada berapa minimal dosennya dan sebenarnya ada on the way ke sananya. Nah tadi kan kalau dari paparan tadi kan mimpi terakhirnya nanti akan buka sekian, tapi on the way ke sananya gimana? Karena untuk on the way ke sana kan di samping dapat dukungan tadi kan terima kasih ada dukungan dari DPR dan juga dari kementerian kan juga sudah statementnya seperti itu kan sudah luar biasa. Nanti bagaimana on the way ke sananya? Karena nanti sampai dibuka itu meningkatkan itu kan tadi kan isunya kan dari regulasi sampai undang-undang itu kan ada perpindahan satu perpindahan ini. Sekarang saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Komisi 9 dan mungkin saya di DPR sudah hampir 6 tahun. Ini baru pertama sekali saya ada di kantor presiden selama 6 tahun baru pernah di sini. Oh, iya. Jadi saya baru di sini. Sekali lagi terima kasih
Saya untuk pemerintah memang karena dijelaskan bahwa saya anggota DPD kemarin kan tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang apa aturan kita di ini sesuai dengan apa, konstitusi, sehingga mungkin tidak terlalu banyak yang saya bisa buat untuk rakyat Papua selama 5 tahun yang lalu. Ini kebetulan saya diberikan Tuhan karena melalui rakyat Papua dari Sorong sampai dengan daya tahan. Nah, obat itu kan tadi Pak sampaikan salah satu daya tahan tubuh. Kalau obat itu selalu, waktu saya kuliah di UNER, ambil S2, profesor bilang bahwa obat baru itu harus diuji di NTT dan Papua. Saya tanya, kenapa? Ya karena daya tahannya baik, kalau dikasih racun sedikit belum langsung mati begitu. Sementara kita di Papua sangat sedikit dokter yang datang. Kalaupun itu mereka bisa ada di sana, itu hanya untuk memenuhi tugas kewajibannya untuk menyelesaikan 1-2 tahun, kemudian sebagai ibaratnya batu loncatan saja. Jadi spesialis sudah tidak balik lagi ke tempat kita. Jadi kalau bisa nanti kita siapkan anak-anak Papua di institut ini, prioritas kita anak-anak Papua bisa menjadi dokter, dan sebagian besar dia bisa menetap di sana karena secara budaya dia memahami orang di Papua dan lebih bisa bertahan lama. Jadi sering saya juga karena bekas kepala dinas, dokter-dokter kita itu nggak sampai 1-2 tahun sudah pergi lagi. Kalau dia merit lagi misalnya dengan dari seberang, ya sudah, kita tidak bisa larang mereka harus ikut suami. Dia terpaksa kita lepas. Jadi banyak puskesmas yang termasuk rumah sakit yang tidak ada dokternya. Nah, kalau kita melihat pendekatan integratif yang dicanangkan oleh Pak Presiden untuk Papua tahun 2020 dan 2024, di mana diprioritaskan pada sumber daya manusia, ada 5 item yang saya kira ini relevan dengan kondisi Papua hari ini. Oleh sebab itu apa yang dibuat oleh Presiden ini langkah terobosan yang sangat baik. Karena yang pertama misalnya percepatan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan kontekstual Papua. Nah, institut ini kami bangun berdasarkan konsep etnoscience, kesehatan di orang Papua. Ada 7 wilayah adat. Di Papua Barat 2, coba sama-sama kita bangun karena saya lihat di situ. Dari kerangka kelola keuangan, ada skenario baru dan dana otsus juga. Nah, kalau itu bisa membantu kami, karena dana pendirian ini di kesehatan itu terbatas sekali. Jadi itulah kami berkunjung ke Pak Presiden hari ini untuk meminta kalau memang ada kemungkinan melalui dana otsus ini kami bisa difasilitasi, dan inilah salah satu institut yang terbaik di wilayah Indonesia Timur. Jadi kalau memang menurut Bapak-Bapak itu baik untuk kita kembangkan sehingga dia menjadi pioner untuk wilayah Indonesia Timur. Sebab target kita, pasar tenaga kerja itu tidak hanya terbatas dalam negeri, tapi kami mau kembangkan sampai di wilayah Pasifik. Dan kita tahu secara kultur orang Papua dan di Pasifik itu masih ada hubungan. Ketimbang saya harus kirim tenaga sekolah belajar atau bertugas di Arab Saudi misalnya. Jadi kami secara budaya beda. Tapi kalau kami bisa menangkan wilayah Pasifik, kita akan lihat bahwa dari kerangka politik ternyata Indonesia mampu menyiapkan orang Papua. Dan ini menjadi gangguan bagi wilayah Pasifik yang selalu ribut tentang Papua. Ternyata Indonesia sudah berhasil kita kembangkan Papua dan dia menguasai wilayah Pasifik, semua tenaga kita kirim kerja. Dan itu bukti keberhasilan. Perhatian Indonesia terhadap orang Papua. Dan itu sangat menarik sebenarnya. Kalau itu bisa kita lakukan saja. Tahun ini Pak Presiden bicara di Papua kami akan berikan institut yang terbaik untuk wilayah Asia Pasifik. Saya kira akan sangat membuka ruang. Rasio dokter umum per 1000 penduduk itu saat ini untuk Indonesia 0,52. Idealnya itu 1,12. Di Papua sendiri, di Papua itu masih 0,4, lebih kecil dari 0,4. Sehingga itu mendorong kami juga untuk mencoba peningkatan daripada status Poltekkes ini menjadi institut, supaya kami juga bisa membuka fakultas kedokteran. Sebab yang ada di kami itu mungkin sangat-sangat terbatas. Dan sampai hari ini itu jadi persoalan karena saya bekas kepala dinas di sana dan di kota. Ada tempat kita bangun fisiknya, puskesmas, tapi tanpa dokter, bahkan tanpa tenaga. Itu saya tahun 2000 berapa, terakhir 2018 setelah pindah jabatan, itu pun alat-alatnya ada alat dokter gigi,
tapi mubas ya, tidak ada tenaganya. Jadi kami prioritas supaya membantu Punjen untuk menyiapkan dokter, baik spesialis, dokter umum, untuk menempati posisi-posisi Indonesia Timur, bahwa secara nasional itu 31,19%, puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga. Nah, Papua ini